Kenapa kamu periksa kehamilan sendiri? Mana suamimu? Dia sibuk. Leon gak izinkan aku ke rumah sakit jenguk dia. Dan dia juga gak mau anak. Kukira dia cuma dingin. Pernikahan itu bukti dia cinta aku. Ini aku. Suara ini seperti Leon. Bapak, Nyonya. Suruh pasien keluar dulu ya. Priscil nggak enak badan. Periksa kehamilannya dulu. Akan kuganti rugi pasien ini 3 kali lipat. Tolong kasih tempat ya. Cindy? Kamu lagi ngapain? Jadi kamu larang aku datang karena lagi di rumah sakit dengan istri dan anak lain. Cindy, tolong bijaksanalah. Jangan ribut di sini. Apalagi ini tempat kerjanya. Tenang saja, aku nggak akan bersaing dengan istri untuk rebut pria. Aku kepala departemen termuda di sini. Ayahku eksekutif di grup Arsi. Aku bisa besarkan anak ini sendiri. Cindy! Hancurin keluarga orang, jangan bersikap sok suci. Beraninya tampar aku. Anakku. Cindy? Priscil, kenapa? Kita medical check up sekarang. Aku nggak apa-apa. Anak kita gugur. Dan hal pertama yang kamu pedulikan itu perlu periksa kesehatannya. Cindy, anak kita gugur, kita bisa punya lagi. Aku janji, asal bersikap baik, posisi Nyonya Furian selamanya milikmu. Aku nggak akan ajukan cerai. Leon, ayo kita cerai. Sungguh pergi. Gadis desa yatim piatu 6 tahun menempelimu dan sukses panjat sosial. Mau cerai denganmu. Kuhitung dari 3 ya, dia akan kembali. 3 2 1. Hah? Leon, kamu sungguh konyol. Kok bisa kamu turunin harga dirimu serendah ini? Kenapa kasih kartu gajimu? Cindy, meski aku belum kaya, akan kubuat hidupmu tanpa khawatir mau menikah denganku. Mau? Leon bukan pria baik. Semua yang kamu kasih, dia nggak pantas. Muridmu Cindy, pamit pada guru. Setelah nikah, kurelakan karirku dan bantu dia buka rumah sakit. Bantu wujudkan mimpinya dan jaga orang tuanya. Tapi dia pria yang gak pernah menghargai dan mencintai orang, yang rela kasih semua hal. Dia anggap aku sesuatu yang bergantung padanya, mainan yang bisa dia buang kapanpun. Sayang, selamat hari jadi pernikahan ya. Jam 12 malam, setiap hari, tepat waktu, aku seduh air rendaman herbal. Karena dia selalu pulang jam 4 pagi. Jam 6 pagi, ketemu baju berbau parfum orang lain. Aku bersihkan dan siapin baju yang akan dia pakai setelah bangun. Tapi ini terakhir kalinya. Jam 7 pagi, pijat titik kaki, perkuat limpa dan lambung. Tapi ini terakhir kalinya.
Asal kamu bersikap baik, aku pulang lebih awal dan kasih hadiah lebih banyak ya. Nggak perlu. Ada apa lagi? Sudah kusiapin surat perceraian. Semua aset akan dibagi rata. Kalau setuju, tanda tangani. Karena Prisil lagi. Beberapa kali sudah kubilang, Prisil itu putri eksekutif grup Parsi. Rumah sakit kami butuh produk yang mereka kembangkan. Kami ini cuma rekan bisnis tahu. Aku tidak percaya perkataanmu. Kenapa nggak percaya? Aku lakukan semua ini agar kamu punya hidup lebih layak. Nikmati kenyamanan rumah. Kamu nggak tahu keadaan luar sih. Tahu secapek apa aku nggak? Pak Leon, ada kabar tentang tabib Abadi Loji? Aku datang salah waktu? Bahkan dia tahu sandi pintu rumah. Sepertinya familiar dengan kamar kita. Aduh Cindy, kamu nggak tahu sepenting apa tabib Abadi Loji ya. Dia dewi medis era ini. Rumornya dia bisa hidupkan yang mati Cindy. Kalau kita ketemu dia, penyakit Pak Hugo bisa disembuhkan. Nggak akan temukan dia. Nggak bisa bantu, jangan bilang itu. Nyonya, kamu nggak tahu ini. Saat masa kejayaan Menteri Hugo dikenal tegas dan tangguh. Kalau sembuhin serangan jantungnya, rumah sakit kami jadi rumah sakit swasta besar. Dia itu nggak paham menyelamatkan hidup. Ayo kita bicara di ruang kerja. Ku belikan hadiah setelah kerja ya. Nggak perlu. Nona, kenapa buru-buru gitu? Kakak ipar, jangan salah paham. Aku nggak sengaja tumbahin kopi ke bajuku sendiri, jadi ku pinjam baju Pak Leon. Berhenti acting, mau dia, ku kasih padamu. Ingatkan dia, tanda tangan surat cerai. Kenapa kamu sombong? Kalau nggak keluar negeri kejar gelar 6 tahun lalu, menurutmu Leon akan menikahi kamu? Kampungan. Kamu nggak bisa saingi aku. Aku nggak mau repot saingan untuk pria. Ada langit luas yang tunggu aku. Cindy, bawakan bubur. Perutku sakit. Ada apa Tuan Muda? Bibi, buatkan bubur ya. Tuan, dulu bubur ini selalu disiapin sama Nyonya. Dibuatkan sehari sebelumnya. Awasi pancinya, ditambahin 20 herbal. Aku nggak tahu cara buatnya. Bibi. Lupakan, ku bangunin dia. Dia sungguh pergi. Gak mungkin. Dia gak tegaan. Cindy, tanpaku, kamu gak akan bisa hidup. Kembalilah. Aku akan maafin kamu. Kita bertemu saat tanda tangan surat cerai. Halo? Halo? Baguslah dia pergi. Leon, akulah yang pantas untukmu. Lepasin! Perutku sakit. Kutunggu dia kembali. Tanpaku dia gak akan bisa hidup. Dulu kamu kasih banyak perhiasan. Jual beberapa itu, cukup menghidupinya. Kamu salah. Dia lebih paham makna perhiasan itu dari siapapun. Itu bukti hubungan kami. Bahkan capai putus asa, sampai mati kelaparan, dia gak akan sentuh. Selamat datang klien VIP Nona Cindy. Nona Cindy, kok lama gak datang? Dulu aku bodoh. Kukira dikasih pria lebih baik daripada beli sendiri. Jual semuanya. Nona, silakan tunggu di sini. Nona, ini uang dari yang kamu jual. Totalnya 20 juta. Cuma 20 juta? Itu terlalu sedikit. Kok tiba-tiba dijual? Apa Leon akan bangkrut? Aku siapin cerai dengan Leon. Aku kumpulin dana untuk buka lab pengobatan Tiongkok modern. Sungguh? Kamu akan tendang pria itu? Aku cuma senang. Ku dengar pria hadiah gratis itu juga cari tabib Abadi Loji. Kalau dia tahu kamulah tabib itu, dia akan sangat menyesal kan? Aku nggak peduli.
Opini Leon? Bagus, itulah sikap wanita kuat. Kalau kamu buka lab, akan kukenalkan pada seseorang. Dia seniorku saat SMA. Lulusan Harlin, aset media top. CEO Grup Boston. Simon. Selama ini dia juga cari tabib abadilogi. Aku nggak berani bilang aku kenal kamu. Tunggu sebentar. Kamu tahu, Pak Leon punya istri dari desa. Dia nyonya selama 6 tahun. Semua uangnya dari Pak Leon. Mau cerai dan minta setengah hartanya. Nggak guna, campakan. Tipu uang dari nikah dan perceraian. Ini sangat memalukan wanita. Sebelum hakimi orang, berkacalah dulu. Cermin bening pantulkan fakta, cermin perunggu pantulkan penghormatan, prisma pengungkap prasangka. Adapun nilai ibu rumah tangga yang nggak bisa baca keuangan, tentu nggak bisa hitung nilai dari 6 tahun urus suami dan anak. Halo senior, aku temukan tabib abadi. Apa dia mau gabung grup Boston? Oke, aku menuju ke sana. Ku jadwalkan untukmu. Kita akan temui grup Boston. Karena kamu sudah cerai, kita mulai dari awal. Ayo, ke mall. Jangan pakai lipstik lagi ya. Aku nggak suka. Mulai hari ini, aku Cindy nggak akan hidup menyenangkan orang lagi. Tenang saja, aku sudah bicara pada ayah. Saat obat baru grup Boston siap, kamu dapat murah. Priscil, terima kasih ya. Gadis di ruangan itu cantik sekali. Dengan sikap itu, dia seperti peri. Itu Cindy kan? Pak Simon, minum tehnya. Asosiasi Boston dengar tabib abadilogi mau buka lab. Kami anggap itu serius. Mulai sekarang semua dananya akan ditanggung grup Boston. Asosiasi Boston juga kirim ahli untuk bantu kamu. Terima kasih, Pak. Akulah yang harus berterima kasih. Kamu ahli medis terhebat. Mulai sekarang penyakit menteri bergantung padamu. Kamu mau cerai karena pria ini kan? Ih, Leon, kamu sudah gila. Kamu selingkuh. Cuma karena aku sibuk dan gak ada waktu untuk kamu kan? Karena kamu gak sabaran. Kupuasin kamu sekarang ya. Gimana? Ingat masa lalu kan? Kamu suka saat aku lakukan ini ya? Kupuasin kamu sekarang ya. Oh, kamu pria tampan itu kan? Kamu tahu siapa dia? Dia istriku. Istrimu bukan sekadar labor. Dia itu dirinya sendiri. Penjaga, bawa dia pergi. Lepasin. Ngapain? Lepasin. Kamu ngapain? Ayo, kita ke tempat lain. Maaf, perceraianku tidak berjalan baik. Tinggalkan hubungan yang salah, patut dirayakan. Lepasin seseorang, peluk dunia. Mulai sekarang, langit luas, burung terbang bebas. Terima kasih. Grup Boston selalu bela kamu. Cindy,
Mau ceraikan kamu? Kembali sekarang. Pak, aku ada urusan di rumah. Aku duluan. Terima kasih jasnya. Cindy, kamu kan besar di gunung ya? Belum melihat kemegahan dunia. Tinggallah, semua ini milikku. Aku denganmu bukan demi uangmu. Kamu lupa, dulu saat kita nikah kamu cuma warga biasa bergaji 2 juta per bulan. Aku mengerti. Tinggallah, milikku milikmu. Tinggallah, milikku milikmu. Kamu mau ngapain? Lepasin! Cindy, jangan pergi. Perutku sakit. Cuma kamu yang bisa buat buburnya. Terbukti, sekian lama penuh rasa, kamu gak bisa lepasin aku kan? Tanda tangani surat cerai ini dulu. Oke, ku tanda tangani. Sekarang kamu bisa buat bubur kan? Sudah ditandatangani, kenapa harus peduli kamu lagi? Guru, akhirnya aku kembali ke medis. Cindy, tunggu. Pak Leon, Menteri Kritis. Semua dokter kota dikumpulin untuk konsultasi. Tolong segera datang. Aku segera ke sana. Pak Leon, kumohon kamu harus selamatkan ayahku. Kamu ahli bedah terhebat. Kamu pasti ada cara. Bangunlah. Menteri dalam pemulihan. Kok tiba-tiba kritis? Selama dirawat, Menteri terjatuh. Tulang rusuk patah dan tusuk jantung. Pendarahan dalam parah. Tindakan darurat sudah dilakukan, tapi masih nggak baik. Tulang itu tertancap miring. Buka paksa dada cuma akan merusak jantungnya dan percepat kematiannya. Nona Lucy, sebaiknya segera pamit. Nggak mungkin, ayahku baru 50-an. Nggak bisa tiada gitu aja. Pak, kumohon selamatkan dia. Maaf, aku nggak mampu. Tabib Abadiloji pasti bisa selamatkan ayah. Kamu kembali di jalan benar. Saat nikah, aku sita jarum perakmu. Sekarang bisa aku kembalikan. Cindy, turun gunung ini, kamu harus sembuhkan dunia dan selamatkan nyawa itu misimu. Akan ku ingat. Nona, sebaiknya segera urus pemakaman, Nona. Karena cari tabib Abadiloji, ketahuilah, dia sulit dan gak nyata, Nona. Menteri nggak selamat. Tabib Abadiloji di sini. Siapa bilang dia nggak selamat? Cindy, Nona Lucy, ini tabib Abadiloji. Dia di sini. Menteri pasti akan selamat. Cindy itu tabib Abadiloji. Nggak mungkin. Tubuh dingin, denyut lemah, pendarahan. Ini pemisahan yin yang. Setengah jam jarum gak ditusuk, obat gak akan ampuh. Hah, cepat tusukkan jarum. Cindy, jangan bodoh. Ini masalah nyawa. Kalau bunuh dia, aku nggak bisa lindungi kamu. Bahkan aku gak bilang mati. Kamu ngomong apa? Nona, Menteri alami pendarahan. Dia juga ada serangan jantung. Tubuhnya lumpuh. Obat nggak akan mampu. Tolong jangan kasih harapan palsu. Belajar akupuntur 20 tahun aku belum dengar. Itu bisa atasi pendarahan. Kamu tabib Abadiloji. Bisa buktikan. Dia tabib Abadiloji. Bisa buktikan? Kamu cuma alat yang dipakainya untuk provokasi aku. Buktikan pakai apa? Jangan gitu ke Pak Simon. Baston dan Logan itu teman. Dia juga elit di kota, CEO grup Baston. Aku percaya perkataannya. Kamu Pak Simon? Cindy segadis desa ini panja sosial di Pak Simon. Pak Simon, aku putri Direktur Dani di grup Baston. Direktur Daniel? Siapa? Pak, jangan dibodohi Cindy. Dia bukan tabib abadi. Dia cuma ibu rumah tangga. Nona, dia memang istriku. Kamu sungguh ibu rumah tangga? Bukan, aku sudah cerai. Aku bebas. Apa ayah nggak bisa diselamatkan? Oh enggak, ayah. Terlambat. Ayah, apa? Kondisi
si menteri buruk. Minggir, aku puntur. Cindy, sudah selesai. Cindy, aku tahu kamu cemburi Priscil, pura-pura jadi tabib abadi untuk dapat perhatianku, tapi sekarang bukan waktunya bahas perasaan. Aku nggak bisa apa-apa, jadi jangan mainin nyawa orang. Nggak sangka kamu kejam. Mau bunuh menteri untuk balas dendam ke Leon. Kalau nggak ada otak, cepat donorkan. Jangan tunda aku selamatkan orang. Kamu sungguh cemburi aku. Bisa diobati atau enggak, itu keputusan keluarga pasien. Nona Lucy, aku Simon. Bersedia taruhkan semua aset keluarga Boston untuk jamin tabib abadi Loji. Usia 5 tahun dia sudah kuasai medis tradisional dan resep penyakit dalam. Usia 10 tahun bisa sembuhkan leukemia. Aku percaya dia bisa sembuhkan menteri saat ini. Izinkan aku puntur. Pak Simon, jangan bohongi aku. Kalau ayahku nggak bisa diselamatkan, aku mau dia pergi terhormat. Ayah! Jangan kamu hina jenazah menteri. Beraninya hina tubuh ayahku? Tolong biarin aku selesaikan. Penjaga, usir dia. Siap. Ayo ikut. Jangan sentuh dia. Dia kembali hidup. Kamu sungguh tabib abadi Loji? Lepaskan dia. Sulit dipercaya, tabib abadi Loji bisa hidupkan kembali. Kulihat sendiri jantung menteri berhenti. Kamu tabib itu kenapa nggak bilang aku? Karena matamu nggak pernah lihat aku. Aku nggak bisa biarin Cindy rebut pujian. Aku puntur tadi cuma kebetulan. Cindy, mana mungkin gadis desa yatim itu tabib abadi Loji. Menteri sudah sadar. Kami harus segera check up lengkap. Kalau mau menteri mati, silakan saja. Dokter Priscil, mulai sekarang jangan rawat ayahku lagi. Tabib, selanjutnya gimana? Ambilkan sarung tangan. Aku akan menyetel tulang menteri. Astaga, detak jantung pulih. Kok bisa? Pendarahan dalam berhenti, serangan jantung hilang. Kondisi kesehatan menteri terus membaik. 3, 2, 1. Ayah! Astaga, aku merasa baik sekarang. Bahkan mati rasa karena serangan jantung juga sudah hilang. Sekarang, kamu akan menjadi dokter pribadiku, Hugo. Apapun kebutuhanmu, bahkan seluruh aset keluargaku, akan kukasih semuanya. Tabib, terima kasih. Sudah selamatkan ayah. Bangunlah. Selamat, kamu ambil langkah awal balas dendam. Selamat, Tabib. Selamat, Tabib. Enggak, aku nggak bisa biarin dia dipuji. Cindy nggak bisa jadi dokter pribadimu. Kenapa enggak? Karena nggak bersertifikat medis. Cindy besar di pinggir desa, nggak banyak ilmu, itu alasannya. Dia juga nikah muda dan jadi ibu rumah tangga. Di mana dapat sertifikat medis? Nggak bersertifikat medis, itu syarat wajib jadi dokter. Itu praktik ilegal kan? Tabib, kamu sungguh nggak bersertifikat. Aku memang nggak bersertifikat. Itu karena nggak perlu. Jangan buat aku tertawa. Ini praktek ilegal, menipu pasien, bisa dikenai pidana. Priscil, berhenti. Aku nggak salah. Kamu bahkan bilang nggak bersertifikat. Aku nggak pernah dengar ada dokter yang nggak bersertifikat. Nggak pernah dengar karena kamu biasa saja. Ahli yang diundang Asosiasi Boston nggak perlu sertifikat medis. Asosiasi Boston Internasional itu lembaga medis yang tertinggi di bawah PBB kan? Kudengar penerimaannya ketat sekali. Banyak profesor senior cuma bisa jadi dokter biasa di sana. Katanya, bahkan wakil dekan sudah ajukan permohonan dan masih butuh evaluasi untuk jadi anggota tetap. Bahkan, kalau Cindy sungguh tabib abadi Loji, itu cuma legenda. Untuk dapat pengakuan Asosiasi Boston, dia masih jauh dari itu. Begitukah? Lalu undangan apakah ini? Hah? Asosiasi Boston Internasional mengundang Nona Cindy bertugas sebagai ahli khusus. Kami tunggu persetujuanmu. Kamu sungguh diundang khusus? Kamu sungguh diundang khusus? Priscil, kamu ngapain sih? Palsukan surat, kamu kira itu bisa buktiin kamu seorang ahli? Kamu kira kami semua bodoh? Nona Priscil,
Kamu robek undangan asosiasi Boston Internasional. Gak takut diminta tanggung jawab? Tanggung jawab? Mentorku anggota asosiasi itu. Meski suratmu asli. Kenapa? Aku nggak dengar mentorku sebut kamu. Benar juga. Kenapa aku nggak dengar kamu dari asosiasi Boston? Karena Kenapa? dulu aku bodoh. Percaya cinta yang kamu bilang. Bodoh rela pensiun 6 tahun, hilang sepenuhnya. Orang sepertimu masih perlu diuji. Tentu nggak tahu namaku. Aku malas jelaskan, saat para dokter dari asosiasi tiba, kamu akan tahu undangan itu asli atau enggak. Para dokter asosiasi akan datang. Saat aku serangan jantung, aku pernah undang dokter ini juga. Tapi waktu itu ya mereka lagi dukung Afrika. Nggak sangka para dokter asosiasi akan datang untukmu. Menteri, jangan mau dibodohi Cindy. Akulah yang terus telepon mentorku untuk obati kamu. Harusnya asosiasi datang itu untukku. Ini... Guru, kamu akan datang temui menteri. Aku sudah di rumah sakit. Aku segera ke Bangsal. Aku sarankan untuk berhenti memuji diri sendiri. Hal palsu gak bisa jadi asli. Asosiasi ini datang karena aku. Tunggu! Guru, Master Junior, aku telat. Master Junior, aku telat. bagus kamu di sini. Master Junior, aku nggak bermaksud telat. Semua tahu kamulah yang kasih dukungan. Akhirnya aku berhasil bertemu denganmu. Guru, kok panggil dia Master Junior? Oh, kamu. Siapa namamu? Meskipun kamu nggak tahu dia diundang asosiasi Boston, harusnya tahu dia itu tabib abadi Loji. Cepat panggil dia Master Junior. Kalau nggak akui dia, berarti nggak usah akui aku. Master Agung, baiklah. Menteri baru sembuh dan harus istirahat. Semuanya tolong pergi. Kamu di sini dan bahas denganku perawatan selanjutnya. Baik-baik. Itu mana mungkin ya? Wanita yang dulunya hidup cuma untuk keluarga, tiba-tiba jadi tabib abadi Loji yang jauh di luar jangkauanku. Tabib Abadi Loji, mungkin cuma gelar kosong. Situasi tadi sangat rumit. Siapa yang tahu selamat karena dia atau karena perawatan darurat kita? Meskipun begitu, dia ahli undangan khusus yang diakui mentormu loh. Itu belum tentu benar. Lagipun, mentorku sudah lama melajang. Kalau kamu bisa selingkuh, masa Cindy nggak bisa selingkuh dengan mentorku? Apa? Cindy, tunggu. Sudah punya kekasih baru ya? Mungkin Cindy sudah berhubungan dengan guruku sebelum cerai. Direktur, aku kasihan atas usahamu selama 6 tahun. Sudah diam. Hei Cindy, dua pria itu cuma alatmu kan untuk provokasi aku. Kamu sampai cari dua pria cuma biar aku perhatikan ya. Kenapa kamu kelewatan begini sih? Diam. Mau ku tampar terus ya? Kalau nggak nikahin kamu, dia nggak akan pensiun 6 tahun. Leon, orang yang berpikiran kotor selalu lihat kotoran. Ingat, nggak ada hubungannya denganmu. Aku yang campakin kamu. Jelasin padaku maksudmu. Pensiun 6 tahun demi nikah? Kamu telah sia-siakan 6 tahun hidupku yang bisa kugunakan sembuhin orang. Pak Simon, ayo pergi. Sini tunggu. Kamu nggak apa-apa? Bawa aku untuk check up dalam. Maaf, aku jadiin kamu bahan tertawaan. Dulu aku agak buta. Nggak apa-apa. Aku sudah siapkan hotel untuk para dokter. Apa kamu mau menginap dekat rumah sakit? Aku berencana jual sebuah tempat. Tentu, aku lagi cari rumah. Aku jual rumah ini 6 tahun lalu untuk dukung usaha Leon. Semuanya tetap sama seperti sebelumnya.
Bahkan kamarnya masih sama persis. Kamu suka? Ku kasih harga 5 juta. 5 juta? Apa 5 juta per meter persegi? Totalnya 5 juta tunai. Harga rumah turun drastis biar rawatnya mahal, melebihi harga rumahnya. Kalau Nona mau beli, transfer uangnya ke aku saja. Pak Simon terlihat agak terlepas dari urusan duniawi. Dia nggak tahu semahal apa sekarang. Aku nggak bisa ambil untung darimu. Meski aku butuh uang, kamu bisa sewakan padaku seharga 5 juta. Nona, aku boleh minta WhatsAppmu. Kalau rumahnya bermasalah, bisa hubungi aku. Terima kasih, Pak. Aku mau keliling dulu. Bantal ayam kecilku. Ini kebahagiaan murni. Ayam kecilku, Mama kangen kamu. Pak, pesewa mana yang nggak bayar, Pak? Bilang aja, Pak, Bapak kasih dia. Kalau dikasih, nggak akan diterima. Pak, terima kasih untuk hari ini. Aku sangat senang. Baiklah, kalau sudah cukup, kami pergi ya. Aku antar kalian keluar. Nggak perlu, aku tinggal di seberang. Di seberangku. Di seberangku. Nyaman untuk cek menteri. Itu sungguh takdir. Kita jadi tetangga setelah bertemu. Sebenarnya, kita kenal dari dulu. Ayo, hati-hati. Tolong kami. Iya, kepalaku sangat sakit. Semua, tenang saja. Aku di sini. Kalian akan baik-baik saja. Mulai hari itu, sebagai ateis, pertama kalinya aku percaya adanya Tuhan di dunia ini, warna muncul di hidup monotonku ini. Sungguh kebetulan. Oh ya, kalau kamu mau buka lab, besok bisa tanda tangan kontrak. Apa tanda tangannya bisa di kediaman Boston? Aku mau kamu periksa nenek. Tentu bisa. Boston sudah bantu aku. Kalau obat baruku sudah jadi, pasien penderita Alzheimer bisa bebas dari penyakitnya. Bagus. Mereka pasti bangga punya tabib abadi dengan belas kasih. Bukan itu keinginanku. Aku cuma ada satu harapan. Kamu pasti lelah. Istirahatlah. Tidurlah. Setelah kamu bangun, kita makan bersama ya. Anggap saja rayakan perceraianmu sekalian kerja sama kita. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Mana mungkin? Aku ada kelainan usus bawaan. Penyakit ini nggak ada obatnya dimanapun, kecuali temui tabib abadi Loji. Tapi Nyonya Furian lah tabib abadi, jadi Pak Leon nggak perlu khawatir lah. Nggak mungkin, dia nggak bisa ngobatin aku. Leon, kondisi usus bawaanmu itu meski diobati Cindy, nggak ada cara lagi. Ayahku kenal dokter hebat. Mereka bisa obati kamu. Jangan sedih karena seseorang yang kejam. Terima kasih Pirisil. Saat aku terpuruk, cuma ada Tentu kamu. saja. Kamulah yang kucintai. Dan ayah anak ini. Anak Cindy tiada, tapi anak Prisil masih ada. Kalau anak Prisil dibunuh, bayar nyawa anak Cindy, apa Cindy akan kembali padaku? Leon, kamu takuti anakmu. Maaf, tadi aku hilaf. Apa Cindy belum balas kamu? Dia sangat keras kepala. Kok bisa acuhin kamu dan Nyonya Besar? Lagipun Nyonya Besar juga butuh perawatannya.
Setelah cerai, kenapa Cindy tiba-tiba tahu berdandan? Dia kesurupan apa? Sengaja dandan cantik. Dia pasti mau minta maaf kan? Aku tahu dia nggak bisa hidup tanpa aku. Jangan kira aku mau maafin kamu ya. Hah? Tapi Pak, kenapa investasi pengembangan obat Alzheimer? Apa untuk para lansia di dunia? Atau apa? Di mana-mana pasti ada lansia. Pasti ada. Siapapun bisa kena penyakit ini. Namun setelah kamu, siapa lagi yang bisa kembangkan obat anti Alzheimer? Bisa investasi ke kamu, itu kehormatanku. Dasar Cindy, beraninya hiraukan aku. Leon, aku ingat kamu tanda tangan surat cerai, kasih setengah asetmu. Tapi sekarang dia selingkuh. Mari kumpulkan bukti untuk tarik itu. Dengan itu, dia nggak dapat 1% pun. Benar. Nggak akan dapat sepeser pun. Mari lihat dia gimana pertahanin citranya untuk goda pria lain. Aku heran kenapa Cindy tiba-tiba mau cerai. Pasti terpengaruh sama Simon. Tapi menurutku kalau Simon suka dia, itu karena dia kira wanita itu bisa ambil setengah aset dan dapat hasil riset kita. Itu hasil kerja keras kita bertahun-tahun. Cindy nggak akan dapat sekecil apapun. Oh iya, ini data beberapa obat terkini yang kuriset di waktu luang sebelumnya. Aku nggak perlu baca laporanmu. Lagipun kamu tabib abadi loji. Cuma risetmu yang pantas disebut terpercaya kan? Tabib abadi, jangan ketawa. Aku berkata serius. Hei, berhenti goda aku. Panggil aku tabib abadi terus, buat aku merinding. Kalau gitu ayo makan. Aku telah siapin makanannya. Ini makanan favoritmu. Kamu bahkan tahu makanan favoritku. Sepertinya Pak Simon sungguh berupaya untuk rekrut aku. Tentu saja. Cuma orang bodoh yang lepasin kamu. Tahu aku di sini, provokasi aku dengan pria lain ya. Cindy keterlaluan. Aku nggak peduli kamu tabib abadi atau sejenius medis. Kamu cuma ibu rumah tangga. Anjing Leon yang bisa dipukul kapanpun. Mari lihat, gimana kamu jaga harga dirimu. Rumah sakit Grup Furian selalu kembangin obat kanker. Pada tahap paling kritis ini, kamu mau kembali dan bantu dia. Ini pencapaianku selama bertahun-tahun. Cindy mau ikut campur, cuma mau dapat pujian. Tapi aku nggak biarin kamu berhasil. Maaf, aku memotong. Maaf, aku memotong. Kami mau sajikan makanannya. Makanannya sudah siap. Ayo makan. Farmasi Boston sambut Nona Cindy. Selamat bergabung. Baik, terima kasih. Apa? Dia ke farmasi Boston. Kembangin obat Alzheimer. Bukan untuk coba curi karyaku. Mereka terus kembangin obat kanker. Lalu kenapa dia kembangin obat Alzheimer? Mungkinkah... Sayang, ku dengar rumah sakit dapat untung besar. Bisa kasih dana untuk riset obat Alzheimerku. Temanku dapat formulanya, berhasil dapat formula yang investasinya kecil. Kalau nggak mau rawat ibuku bilang saja. Jangan hamburin uangku untuk berlagak pahlawan. Kalau obat Alzheimer semudah itu dikembangkan, kenapa lainnya nggak lakukan itu? Sayang, aku enggak. Aku sungguh berharap ibu bisa sembuh. Gini saja, ku tunjukkan formulanya. Itu... Cukup. Berhenti ganggu aku ya. Riset obat kanker cukup melelahkan. Aku nggak ada waktu ladenin kamu. Kalau orang kena Alzheimer, cukup rekrut pengasuh. Sesederhana itu kan? Kanker bunuh orang, itu masalah serius. Berhenti ganggu aku dengan hal sepele ya. Ibu rumah pandangannya sempit. Sayang, makan permennya. Jangan sedih. Ibu, meski tanpa banyak dana, gak masalah. Tenang saja,
Kupastikan kamu sembuh dan hidup terhormat. Jadi dia lakukan itu untuk sembuhin ibuku. Kalau dulu aku alokasikan dana, mungkin hasilnya sudah ada. Leon, obat Alzheimer nggak sesederhana obat kanker. Sebelum hasilnya keluar, jangan berekspektasi tinggi padanya. Terlebih, kita riset obat barat. Tabib tahu apa? Dia cuma sok tahu. Benarkah? Tapi aku selalu merasa dia pasti sukses. Cindy, meski sudah cerai, kamu masih menempel pada priaku. Setelah masuk Furian, gak ku biarin Nyonya besar hidup nyaman. Restoran bintang kalian gak ada layanan dekantasi wine. Sungguh maaf, Pak. Mungkin waktunya mepet. Ini nggak didekantasikan dengan benar. Sungguh Karenamu, maaf, Pak. suasana hatiku jadi seburuk anggur ini. Makan malam pertamaku dengannya hancur karena anggur sialan ini. Sebotol anggur ini seharga gajiku. Aku nggak bisa ganti. Maafkan aku. Sudahlah. Pak, gimana kalau aku coba buatin kamu minuman? Suatu kehormatan. Pak Simon, boleh pinjam korek? Suatu kehormatan. Minuman ini disebut vodka jeruk. Hadiah untukmu. Cindy, kita belum resmi cerai. Dan kamu makan malam dengan pria lain. Aku nggak perlu lapor ke kamu, mantan suami. Masa tenggang kita belum berakhir. Kita belum resmi cerai, Cindy. Kamu masih Sudah istriku. kuputuskan untuk cerai. Kalau berani menyesalinya, tunggu aku gugat. Apa harus provokasi aku? Oke. Kuviralkan kamu goda pria liar sensual, kamu gak akan lolos. Tunjukkan rasa hormatmu. Jangan salahin aku jadi kejam. Aku tahu kenapa kamu marah. Itu karena keguguran kan? Kuakui, kamu sukses menarik perhatianku. Kalau kamu mau anak, ku kasih kamu satu sekarang. Gak tahu malu. Aku nggak sangka setelah cerai kamu jadi kucing liar, Cindy. Sekarang beda penampilan. Kuakui kamu sungguh menarik loh. Bahkan sengaja pilih anggur biasanya saat hari jadi kita. Kenapa? Nggak bisa lupain. Gimana pun kita minum bareng. Setelah kamu minum, kamu bergairah menempel padaku. Hadiah hari jadi keempat, kamu suka? Iya. Coba trik lama hari ini. Biar dia lihat betapa murahannya dirimu. Cindy, kamu gila ya? Aku tadi hilaf. Aku nggak bermaksud. Leon, kok aku nggak sadar? Kamu sangat munafik. Aku merasa perasaanku gak layak untukmu. Lihat kamu sekarang buat aku jijik. Kamu jangan keterlaluan, Cindy. Bisa lihat dia nggak mau kan? Meski kamu Pak Simon, kamu nggak berhak campur di keluargaku. Lalu Farmasi Boston sebagai pemasok besar rumah sakit grup Furian punya hak itu. Maaf Pak, Leon cuma kebawa emosi. Karena itu dia nggak hormati kamu. Tapi obat-obatan di rumah sakit grup Furian masih bergantung padamu. Ayo pergi. Leon, kalau singgung Pak Simon, habislah kita. Kamu mau demi wanita murahan? Biarin semua kerja kerasmu selama ini jadi sia-sia. Hah?
Kalau terus hela napas, keuntunganmu akan sirna loh. Maaf Pak, aku permalukan diriku. Nggak bisa minum vodka jeruk, sungguh menyedihkan memang. Maaf Pak, kalau ada kesempatan akan kubuatkan lagi kalau mau. Jelas kamu yang salah. Bukan kamu yang harus minta maaf. Saat kamu buat minuman tadi, tanganmu seperti pegang sihir. Bakat seperti itu jangan terkubur dalam hubungan yang gagal. Kalau kamu mau minta maaf, bantu ibuku sembuhin kelainan ususnya ya. Kumon, dia sangat butuh kamu. Ayo sayang, minum herbal ini. Perutmu nggak akan sakit lagi. Aku makan teratur setiap hari dan makan masakanmu bukan cepat saji. Kenapa perutku masih sakit ya? Sayang, sebenarnya itu bukan masalah perut, tapi karena kelainan usus bawaan. Itu nggak bisa disembuhin, cuma bisa diatasi dengan herbal. Tapi tenang saja, ku bikinkan makanan sehat untuk redain sakitnya. Kamu tuh bukan dokter. Kamu ngomong apa sih? Cuma mau pamerin prestasimu kan? Ini cuma bubur biji yang gagal. Lihat dulu kemampuanmu. Kalau nggak mau, lupakan saja. Aku mau. Kamu investasi dalam risetku tentang obat Alzheimer. Tentu akan makan biaya yang besar. Sebagai imbalannya, aku mau bikin makanan herbal untuk Nyonya selamanya. Aku bersedia. Baguslah. Aku berterima kasih atas nama ibuku. Tapi ku dengar Leon juga punya kelainan usus bawaan. Dan kalau dia tahu kamu kasih resep obatnya ke ibuku, dia pasti murka kan? Murka? Apa dia pantas? Karena Leon kira itu cuma bubur biji biasa. Meski rasa sakit membunuhnya, jangan mimpi makan bubur biji buatanku. Oh, ya benar-benar. Bocah nakal, senyummu cukup untuk gantung kendi minyak. Sepertinya kamu berhasil. Tapi nenek, meski aku sebut masa lalu, dia tetap nggak ingat aku suka padanya. Besok jangan bilang apapun ya. Aku paham saat orang buat pengakuan yang tulus dari lubuk hati. Dia baru bercerai. Dia belum mau buka hati. Aku nggak mau dia kehilangan kepercayaan pada cinta. Aku rela Cucu tunggu. baik, semangat. Meskipun melon yang dipaksa tumbuh manis, buah pahit juga bisa jadi penyelamat hidupnya. Leon, kata ayahku, nenek Pak Simon juga ada kelainan usus. Ini nggak bisa sembuh. Tapi mereka rekrut tabib yang bisa bikin hidangan herbal. Dia akan tiba besok pagi. Kenapa kita nggak kunjungi mereka besok? Setelah dapat resepnya, kondisimu akan membaik. Terima kasih Prisil. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu lagi. Kita suami istri. Jangan sungkan, aku nggak seperti Cindy sangat kejam. Jelas dia tabib abadi, tapi nggak mau rawat kamu. Dia nggak cinta sama kamu. Jangan gitu. Saat perutku sakit dulu, dia selalu bikin bubur biji. Setiap minum itu, sakitnya hilang. Itu cuma bubur biji kan? Semua bisa bikin, bahkan anggap berjasa. Nggak tahu malu. Ibu pulang? Siang ini setelah Nyonya besar dipaksa makan masakan Nona Prisil, tubuhnya penuh ruam dan pingsan. Apa? Tuan akhirnya kembali. Ibu. Setelah Nyonya makan masakan Nona Prisil hari ini, tiba-tiba ruam. Maksudmu aku racunin dia? Diam! Halo, Ibu. Cindy, ibu sakit dengan ruam. Kamu nggak angkat teleponku. Punya hati nggak sih? Kamu mau ibuku mati? Dia beruam. Dia makan sesuatu yang sebabkan alergi. Kalian kasih dia mangga. Mangga. Bukannya hari ini Nona Prisil bikin kue mangga buat Nyonya besar. Tang 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 tang. Bukannya ini kue yang paling mau kamu makan? Wah, terima kasih. Ada mangga ya? Jadi aku nggak bisa makan. Kenapa?
Mantu kesayanganku sudah pesan, aku nggak boleh makan mangga. Kalau makan nanti badanku bisa merah-merah semua. Ternyata kamu alergi mangga. Bagus kalau sampai mati sekalian. Di rumah ini siapapun yang bela Cindy, meski itu seekor anjing, harus aku habisi. Kalau gitu, dia itu cuma mau nindas nyonya besar. Nggak apa-apa, ini cuma mangga impor kok. Makan yang ini nggak akan apa-apa. Oke, kalau gitu. Enak, enak. Anak baik. Kalau bukan karena Cindy 6 tahun lalu, mana sudi aku ngurus tua bangka pikun idiot gini. Emangnya dia pantas nikah sama Leon. Begitu kamu mati, Leon gak akan bisa lagi jadikan kamu alasan buat nempel sama Cindy. Nona Priscil, Nyonya udah bilang dia sama Cindy sudah cerai. Jangan lupa, sebenarnya siapa di sini yang Nyonya Furian? Siapa majikanmu sebenarnya? Leon, aku sudah bilang ibu nggak bisa makan mangga. Kamu sengaja nggak ingat? Apa karena ibu yang pikun ini sudah merepotkan sampai kalian mau dia cepat mati? Kalau gitu aku langsung pergi beli obat alergi. Di rumah aku ada meninggalkan buku resep untuk pengobatan. Cepat cek sekarang. Oke, aku bakal pantau terus ibu. Kamu jangan blokir aku. Kalau ada perubahan aku jadi langsung bisa. Oke, ngerti. Kenapa ibu harus punya anak laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Bibi Lina pasti nggak bakal bisa jaga suhu apinya. Nanti kaset masakan herbalnya nggak akan keluar. Lebih baik aku sendiri yang masak. Ternyata selama ini dia benar-benar peduli sama ibuku. Dia berusaha keras buat jadi istri yang bisa masak dan menantu yang baik. Mantu kesayanganku, mantu kesayanganku, mantu kesayanganku. Cindy, ibu tuh panggil kamu. Apa hubungannya sama Priscil? Nggak ada apa-apa. Aku tutup, aku sibuk. Cindy, pulang sekarang juga. Aku mau bicara soal pembagian harta kita. Kalau nggak mau pulang, kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Coba saja kalau berani. Halo, halo, Cindy, dasar nggak punya perasaan. Ibu kan suka banget sama kamu. Dasar nggak tahu terima kasih. Ibu, aku pulang. Cindy, kenapa baru datang? Leon, resep masakan Cindy ini aku nggak bisa paham. Kamu Tunggu bisa. aku di ruang kerja dulu. Ibu, kenapa ibu jadi kayak gini? Cindy, kamu kan sudah pergi. Kenapa balik lagi? Maaf, aku datang telat. Tuh bangka sialan. Cepat mati aja. Aku masak herbal buat ibu. Cindy, jangan kekanak-kanakan. Aku tahu kamu peduli sama aku dan ibu. Aku datang buat tolong ibu. Nggak usah banyak omong. Cindy, apa kamu sudah gila? Kenapa sih main tangan sama Leon? Aku pukul dia, bukan kamu kan? Semua di rumah ini tahu kalau ibu nggak bisa makan mangga. Bilang, ini Bukan ulahmu Priscil. kan? Ibu yang diam-diam makan sendiri. Mantu sayang. Ibu, badanku sakit. Mantu sayang. Ibu, badanku sakit. Ini. Ibu, gimana? Masih sakit nggak? Aku nggak akan makan mangga. Nggak lagi. Nggak lagi. Ibu, kita nggak makan lagi. Nanti juga nggak, oke? Mantu kesayangan temani ibu tidur ya. Cindy, kamu. Nggak apa-apa. Mantu kesayangan ada di sini. Sudah malam banget, Cindy. Tidur di sini aja. Nggak perlu. Kita kan sudah cerai. Lebih baik jaga jarak. Bulan depan kita ke kantor sipil buat urus perceraian. Kalau kamu sampai berani menyesal, jangan salahkan aku kalau kamu menyesal seumur hidup. Cindy, kamu Kalau serius? bukan karena ingat ibu yang sudah baik padaku dulu, aku nggak akan kesini buat ingetin soal perceraian kita. Selangkah pun Cindy, aku nggak mau. kalau nggak puas boleh bilang, jangan kayak gini. Aku nggak puas. Leon, coba ingat baik-baik. Kamu sama ayahmu yang nggak puas sama aku. Dulu aku pikir mengalah bisa bawa hidup damai. Tapi nyatanya, itu cuma mimpi di siang bolong dan harapan kosong. Siapa yang izinin pembantu keluar masuk ruang kerja Tuan Leon? Berani curi uang juga. Cepat taruh lagi. Anda pasti ayah kan? Halo ayah, aku mantu Anda, Cindy. Aku belum pernah dengar Leon nikah. Cepat taruh kartu banknya. Keluar, atau aku panggil polisi.
Kamu dari dulu nggak pernah umumkan hubungan kita ke publik, bahkan nggak kasih tahu ayahmu juga. Bahkan orang-orang rumah sakit pun panggil Priscil sebagai nyonya direktur. Memangnya aku ini sebegitu memalukan di matamu? Ayah dari dulu maunya aku nikah sama menantu yang hebat, biar bisa pamer. Kamu kan tahu sendiri, bisa nggak ngerti sedikit sama orang tua? Nggak usah banyak omong. Aku sudah capek sama pernikahan konyol yang nggak pernah dianggap ini. Kalau sampai ibu kenapa-kenapa lagi, jangan salahin aku kalau aku nggak bakal bantu. Bukannya kamu rasa aku nggak kasih status jelas, jadi kamu merasa malu? Ikut aku. Ngapain sih? Ini semua aku baru beli buat kamu, Cindy. Semua yang kamu gunakan dan makan di keluarga ini. Kalau kamu nggak suka, akan ku ganti semuanya. Kalau masih ada yang buat kamu nggak puas, bilang aja sama aku. Aku nggak puas sama kamu. Apa bisa diganti? Di mata kamu, aku ini cuma boneka penurut yang mainkan peran yang kamu suka. Kalau ada konflik, kamu nggak pernah introspeksi diri, tapi selalu merasa itu masalahku dan salahku. Kalau gitu kasih tahu aku. Aku sudah bilang semua bisa dibicarain Sudah kan? telat. Cindy, kenapa kamu nggak bertahan aja sama peran yang memangnya kamu masih ngerti? Sekalipun keluar dari keluarga Furian, di mata pria lain tetap saja kamu Di nggak mata berharga. pria lain, aku mungkin nggak berharga, tapi yang kayak gitu cuma kamu dan ayahmu. Dulu aku rela lepasin semuanya, kerja keras di rumah Furian tanpa ngeluh. Aku bertahan cuma demi perasaan yang di mata kalian nggak berharga. Sekarang, semuanya sudah habis. Cindy, kamu kira usiamu sekarang dan sifatmu yang keras kepala itu bakal ada lelaki lain yang suka padamu? Aku kasih tahu ya, nggak akan ada. Keluarga Furian bisa kasih semua yang kamu mau, termasuk hal kayak perasaan. Aku juga bisa kasih kamu. Nggak usah ribut soal Lepasin, nggak ada cerai. lagi yang perlu diomongin. Kalau gitu jangan diomongin. Bukannya kamu rasa hidup itu membosankan, ah? Leon, lepasin! Lepasin! Gimana? Ada rasanya sekarang? Huh? Leon, lepasin aku! Aku bakal tuntut kamu! Leon, kalian lagi berantem. Kamu malah suruh Priscil pakai baju tidurku. Kalian segitunya mempermalukan aku. Priscil itu kesini untuk bikin sup herbal buat ibu. Dia nggak bawa baju tidur, jadi Jadi gini cara kalian bahas kerjaan di waktu siang. Seru banget ya. ngomongin apa sih kamu? Aku di sini 1 detik saja sudah bikin aku jijik. Cindy, ingat yang kamu bilang tadi. Begitu kamu pergi, nggak ada pria yang mau bekas kayak kamu. Jangan sampai nangis terus balik ya. Cindy, barang kamu jatuh. Cindy, kamu mau ganti gaya buat tarik perhatian Leon. Hampir saja kamu berhasil. Tapi perasaanku dan Leon sudah sangat dalam. Asalkan aku bisa sembuhkan kelainan usus bawaannya, aku akan jadi nyonya Furian baru di keluarga ini. Apa iya? Kayaknya aku harus bikin kamu kecewa. Karena penyakitnya mustahil bisa sembuh total. Cuma bisa dirawat lewat sup herbal. Dan juga, Leon sudah bikin aku bosan. Jadi ambil saja buatmu. Paling cuma acting. Ada apa datang malam begini? Waktu kamu pergi, pas banget aku keluar buang sampah. Terus lihat kamu jalan buru-buru. Sudah semalam ini nggak aman kalau sendirian, jadi aku diam-diam ikutin kamu. Kamu nggak marah kan? Tentu saja enggak. Sudah semalam ini memang susah banget cari taksi. Aku tadi juga bingung nggak bisa dapat taksi. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, ayo kita ke mobil. Ternyata Simon buat rebut Cindy. Dia sampai kejar ke sini, murahan banget ya. Cindy itu cuma wanita gatal. Baru saja pergi bentar, dia sudah nempel sama pria lain. Dia itu sama sekali nggak cinta kamu, cuma gila harta kamu saja. Aku sama kamu bukan karena incar hartamu. Apa kamu lupa waktu kita nikah dulu? Gajimu cuma 2 juta sebulan waktu itu residen. Masih bayar biaya pelatihan juga. Enggak, kamu nggak ngerti dia. Dia bukan wanita yang gila harta. Waktu aku nggak punya apa-apa, dia yang temenin aku berjuang dari Waktu nol. kamu nggak punya apa-apa, mana bisa kelihatan dia itu mata duitan. Lagi pula, sekarang kan kamu sudah kaya, tapi dia tetap pakai cara kotor bergoda Pak Simon. Sudah jelas kan kalau moralnya itu busuk, dia itu cuma wanita gila duit. Priscil, yang aku suka itu kamu yang dulu anggun dan nggak pernah serakah. Bukan kamu yang sekarang, yang berpikiran picik dan penuh cemburu. Leon, aku nggak gitu. Aku bukan orang bodoh yang bisa kamu bodohi ya. Aku punya penilaian sendiri. Dan juga mulai sekarang, aku gak mau dengar lagi fitnah apapun soal dia dari mulutmu. Aku yang sudah bikin dia kecewa, sampai bikin dia kehilangan anak kami. Aku bukan ayah yang baik. Leon, sekarang kamu lagi kasihan sama Cindy. Kamu peduli sama anak kalian. Terus siapa yang peduli sama anak kita? Jangan lupa ya, dulu kamu sendiri yang mohon biar aku kasih kamu anak.
Kamu beneran brengsek. Kalau bukan demi keluarga ini, sudah dari dulu anak ini aku gugurin. Pagi-pagi gini sudah bawa alkohol. Kamu ini kenapa? Perutku keroncongan. Aku mau makan masakan mantu kesayangan ibu. Bu, ada roti di kulkas. Makan itu dulu seadanya ya. Mantu kesayangan ibu nggak bisa masakin dulu buat kita. Kenapa? Karena kami sudah cerai, Bu. Dia juga nggak akan balik lagi. Gak akan balik lagi. Dia gak akan balik lagi. Jangan menatap begitu, berisik amat. Cindy itu juga ada-ada saja. Ternyata dia itu tabib abadi loji, tapi nggak bilang dari dulu. Padahal banyak teman lama ayah yang sakit. Sekarang jadi nggak bisa dimanfaatin lagi dong. Bener-bener sayang banget. Ayah, bisa nggak sih nggak usah banyak ngomong? Ayah sudah bikin ibu nangis. Dan juga, kenapa malah lempar kulit kuaci ke kepala ibu ya? Dia itu istri ayah loh, yang dari waktu muda sudah banyak bantu ayah tahu. Kenapa? Omongan ayah mana yang salah? Ayah sudah kalau dia sembunyiin identitasnya oke lah. Tapi dia malah berani bawa resep obat anti Alzheimer buat diteliti di tempat orang lain. Dia beneran gak pantas jadi mantu keluarga. Selama ini Cindy selalu anggap dirinya sebagai mantu keluarga kita. Cuma kita aja yang gak anggap dia sebagai keluarga. Jahat, kamu jahat. Ibu. Gak boleh ngomong jelek soal mantu kesayanganku. Dasar tua bangka, jauh-jauh sana. Berani kamu bela Cindy, si pengkhianat gak tahu beruntung itu. Aku akan usir kamu juga ya. Ayah, tenang sedikit ayah. Apa rumah ini belum cukup kacau? Bu, jangan nangis bu. Mulai sekarang aku gak bakal biarin siapapun ngomongin jelek soal mantu kesayangan ibu, oke? Kamu mau dengar? Kamu yang buat mantu kesayanganku dibawa pergi dan hilang. Ibu, buat apa ngebujuk orang bodoh? Mau sesedia apapun, tidur sekali juga bakal lupa semuanya. Cepat suruh dia pergi, tanpa bawa apa-apa ya. Terus buruan nikahi Priscil. Bapaknya itu petinggi farmasi Boston. Dia bisa kasih diskon besar buat obat-obatan di rumah sakit kita. Ayah, Cindy itu Nyonya Furian yang aku nikahi secara sah ke dalam keluarga ini. Mulai sekarang jangan remehkan dia ya. Kamu ini emang udah gak guna. Kapan emangnya ayah remehkan dia? Sudahlah ya, sebentar lagi aku ke keluarga Boston. Aku mau bersih-bersih dulu. Paman, demi orang kayak Cindy yang pengkhianat dan tidak tahu diuntung itu, gak sebanding kalau ayah sampai sakit. Ayah tenang saja. Priscil, coba saja waktu itu kamu gak keluar negeri dan menikah dengannya. Pasti bakal bahagia banget. Paman, aku sudah hamil anak Leon. Begitu mereka cerai akhir bulan nanti, kami bakal langsung nikah. Tahun depan, ayah pasti sudah bisa gendong cucu pria. Priscil, kamu memang baik, pintar bawa diri dan jago masak. Di luar pun masih bisa banyak bantu karir Leon. Keluarga Furian punya mantu kayak kamu beneran keberuntungan besar. Paman terlalu memuji, aku jadi malu. Oh ya, Paman, obat anti kanker di RS Grup Furian sudah nggak cukup lagi. Aku mau pakai kesempatan hari ini buat pergi ke rumah Boston biar aku yang beresin pengadaan obatnya. Itu bagus banget. Kalau urusan ini sampai berhasil, keluarga kita bisa hemat banyak Cindy biaya itu riset. juga mau ambil investasi ini buat riset obat anti Alzheimer atau apalah itu. Kalau keduluan sama dia, kekayaan keluarga Furian bisa hancur. Wanita jalang itu berani curi dana keluarga Furian? Iya, Paman. Masalahnya keluarga Boston masih belum tahu sifat aslinya gimana. Belum ada yang kasih tahu mereka juga soal masa lalunya yang buruk. Kalau dia sampai pinter cari muka, bukannya kita bisa keduluan nanti. Soal itu jangan terlalu khawatir. Kebetulan Paman kenal sama Tuan Besar Boston dari grup Boston. Kami satu klub anggota catur. Bentar lagi Paman ikut kamu ke rumah Boston ya. Biar sekalian depan Tuan Boston itu Paman bisa bongkar kedok asli Cindy ya. Dan ambil balik dana keluarga kita. Beneran? Kalau gitu, Paman memang hebat. Urusan ini aku titip ke Paman ya. Tapi jangan sampai Leon tahu soal ini. Dia lagi perhatian banget sama Cindy sekarang. Jangan sampai dia jadi penghambat rencana kita. Nah, kamu tenang saja. Aku nggak akan kasih tahu dia soal ini. Bagus kalau gitu. Semoga hari ini kita bisa kasih pelajaran buat Cindy. Pasti bisa. Cindy, terus kenapa kalau kamu itu tabib abadi loji? Tanpa gelar itu, kamu cuma wanita biasa. Cuma mantu keluarga Furian. Dengan Tuan Besar Furian yang jelekin kamu, itu sudah cukup buat hancurin reputasi kamu. Aku nggak sengaja sentuh kamu. Gak ada maksud curi kesempatan.
Tapi aku mau kamu begitu. Sentuhanmu rasanya nyaman. Terima kasih. Semalam sudah temani aku minum buat hilangkan stres. Nggak apa-apa. Kalau sudah cukup tidurnya, kamu siap ke rumah Boston ya? Kalau gitu, aku mandi dulu. Kamu juga mandi dulu. Nanti ketemu lagi di sini. Kenapa tatap aku kayak gitu? Apa ada yang beda? Enggak. Kamu cantik. Terima kasih. Nona Cindy, kamu mau nggak akta cerainya keluar? Apa kamu beneran bisa urus hal kayak gitu? Kalau beneran bisa, itu yang paling aku harapin. Aku sih nggak punya kuasa sebesar itu ya. Tapi Menteri Hugo bisa. Aku sudah hubungi dia. Katanya asalkan kamu mau, kapanpun bisa beres. Beneran? Kalau gitu, terima kasih banyak untuk Menteri Hugo. Kalau memang bisa hari ini, setelah pergi ketemu Nyonya Besar Boston, aku mau malam ini juga dapatkan akta cerai. Oke. Kalau gitu makan malam di rumahku dulu saja. Sore nanti aku temani kamu ambil akta cerainya. Terima kasih Pak Simon. Ya, sama-sama. Aku juga ikut senang buat kamu. Kalau hari ini lamaranku diterima, begitu dia ambil akta cerainya, aku bisa langsung ajak dia daftar nikah. Beneran kebahagiaan ganda. Kalau gitu sekarang juga aku telepon Leon. Aku nggak perlu takut lagi dia berani menyesal. Si Cindy, dia pasti sudah maafin aku. Halo Cindy, kamu sudah maafin aku kan? Aku telepon cuma mau ingetin, hari ini akta cerai kita sudah bisa diambil. Jam 3 sore ini kita ketemu di depan kantor sipil. Kalau kamu nggak berani datang, Menteri Hugo nggak akan tinggal diam. Menteri Hugo? Tega ya kamu manfaatin utang budi Menteri Hugo biar urusan kita cepat. Kalau iya memang kenapa? Cindy, mau sampai kapan kamu bikin ribut begini? Aku ini sudah terus mengalah loh, jangan ngelunjak. Leon, kamu masih belum mengerti. Kita itu sudah berakhir, kita sudah sama-sama dewasa. Mendingan pisah baik-baik kan? Kalau enggak, kalau masalah ini sampai ke tangan Menteri Hugo, yang bakal hancur itu cuma kamu. Kamu ngancam aku? Kamu yang ngancam aku duluan. Apa rumah ini gak punya kenangan manis sedikit buat kamu, Cindy? Gak ada. Keluarga Furian dari dulu cuma jadi penjara yang kurung aku. Aku bersyukur sekarang sudah lolos. Oke, kalau itu maumu, jam 3 sore sampai jumpa di kantor sipil, Cindy. Oke, sampai jumpa di sana. Cindy, aku gak akan kasih kamu pergi semudah itu. Kamu tega ninggalin aku, tapi aku yakin kamu gak bakal tega ninggalin ibu. Leon, apa maksud kamu? Kamu gak perlu tahu. Bu, bisa gaknya kita nahan Cindy sore nanti? Itu semua tergantung ibu. Gampang banget Leon setuju tadi. Beneran di luar perkiraanku. Jangan-jangan dia punya rencana licik. Tenang saja, nanti aku akan temani kamu ke sana. Dia gak bakal bisa macam-macam. Kalau gitu, ayo kita ke rumahmu dulu. Leon, kamu muncul terus kayak hantu. Ngapain kamu di sini? Cindy, apa hubungan kamu sama Simon? Kenapa semalam dia yang jemput kamu? Apa kamu tidur sama dia? Kalau mau gila, pulang aja sana. Dan juga, kalau berani kurang ajar lagi sama aku, percaya atau enggak, aku langsung buat sakit lambungmu kamu. Cindy, aku tahu kamu gak mungkin sembarangan tidur sama orang lain. Kamu sudah masih menjaga kesucian demi aku kan, Cindy? Aku sudah lelah. Aku gak akan ninggalin kamu. Ibu juga enggak, Cindy. Jangan terlalu percaya diri. Aku nggak lagi jaga kesetiaan buat siapapun. Aku nggak serendah kamu yang selingkuh waktu nikah. Sebelum aku dapat akta cerai itu, aku nggak akan kasih kamu celah buat cari-cari kesalahanku nanti. Kenapa sih kamu pengen banget cerai sama aku? Apa kamu kira setelah cerai dia bakal nikahin kamu, Cindy? Jangan mimpi, Cindy. Dia cuma mau manfaatin keahlian medismu. Dia sama sekali nggak cinta sama kamu. Cuma aku yang cinta sama kamu, Cindy. Dari mana kamu tahu aku cuma manfaatin dia? Maksudmu apa? Maksudku, dia sudah cantik, punya kemampuan pula, bisa diajak ke pesta, hebat di dapur, punya keahlian medis yang hebat. Kenapa nggak boleh aku ingin dia seutuhnya? Tapi dia kan cuma gadis desa, bro. Mana mungkin pantas sama keluarga Boston? Itu cuma pikiranmu saja. Begitu lepas dari keluarga Furian, ada banyak orang yang mau nikah sama dia. Yang nggak pantas untuk dia justru kamu. Kalau nggak ada dia, kamu cuma dokter miskin.
Heh, gimana mungkin? Aku ini lulusan kedokteran dari kampus ternama. Soal bantuan rahasiamu untuk dia selama bertahun-tahun, apa boleh aku bongkar? Kebetulan biar dia ngaca dulu, biar lihat sendiri dia sungguh sampah macam apa. Kalian berdua kompak banget ya. Apa maksudnya ini? Kamu masih belum ngerti. Kalau bukan karena Cindy, sampai sekarang kamu itu cuma benalu yang cuma bisa numpang hidup. Apa? Cindy, jelasin yang benar. Apa maksudnya semua ini? Waktu kamu bangun bisnismu dulu, itu bukan investor misterius yang modalin kamu. Tapi itu karena Cindy. Dia yang jual rumah kesayangannya. Apa? Sebagai tabib abadi loji, prinsip yang aku pegang itu obati orang tanpa pungut biaya. Tapi guruku kasih aku tempat untuk menetap. 2 rumah mewah senilai 1 triliun. Waktu itu ada orang bilang investasi 1 triliun biar aku bisa bangun rumah sakit swasta Furian. Itu atas perintahmu. Iya, benar. Nama investornya itu Danielin Jaya. Aku yakin kamu familiar sama nama itu. Dia itu ayahnya Priscil. Priscil ternyata berani nipu aku. Waktu itu dia bilang dia yang tarik investasi 1 triliun ini. Dan ayahnya juga banyak bantu. Priscil, terima kasih banyak ya. Mulai sekarang, aku akhirnya punya rumah sakit sendiri. Aku gak perlu lagi direndahin orang lain sebagai asisten manajemen ya. Itu karena ayahku kagum banget sama bakat kamu. Jadi dia mau bantu kamu. Tentu saja kamu harus baik-baik sama aku, berbalas budi ayahku. Tentu saja aku bersedia. Aku jadi direktur, kamu jadi istrinya direktur. Nah gitu baru benar. Gak mungkin. Aku telepon buat tanya. Nggak usah acting lagi di depanku. Mau kamu beneran nggak tahu atau cuma pura-pura nggak tahu, aku nggak peduli lagi. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, jam 3 sore kita ketemu di kantor sipil buat cerai. Cindy, ini salahku Cindy. Priscil yang tipu aku. Priscil, beraninya kamu tipu aku ya. Dan manfaatin rasa terima kasihku. Aku gak akan biarin rencana kamu berhasil. Nyonya yang pantas jadi bagian keluarga cuma Cindy, Priscil. Nyonya besar Boston, dekorasinya sampai kayak begini. Emang lagi ada acara bahagia apa di rumah? Anak lelakiku yang kaku banget itu hari ini mau lamar calon mantuku, sekaligus tembak dia. Pak Simon, dia punya orang yang disuka. Anak konglomerat mana? Dia malah nggak bilang. Tapi dia bilang wanita itu penyelamatnya. Wanita yang diam-diam dia taksir selama 10 tahun. Aku pikir wanita itu juga pasti anak orang kaya juga kan? Kalau soal itu aku tahu-tahu dikit. Dia itu tabib sakti. Dia juga cantik banget. Beneran? Bagus dong. Kalau keluarga kita sampai punya mantu tabib sakti, sekeluarga nggak perlu khawatir kalau ada yang sakit. Mantu tabib sakti itu jangan-jangan si Cindy? Nggak, mana mungkin. Cindy itu cuma barang bekas yang sudah dibuang sama Leon. Mana pantas wanita kayak dia nikah sama keluarga Boston. Nona Susi, tabib sakti yang kamu maksud itu lulusan dokter medis dari luar negeri mana? Dia itu dokter TCM, sosok tabib abadi loji yang terkenal. Apa? Beneran Cindy? Nona Priscil, nggak ada apa-apa. Oh, aku tiba-tiba lupa kalau ayahku sudah siapin kado buat Bibi Lisa. Nyonya Lisa, aku tahu Anda punya kelainan usus bawaan, sering sakit lambung. Ginseng 1000 tahun ini, ginseng liar yang khusus dibeli ayah. Anda seduh saja buat diminum. Nona Priscil perhatian sekali. Dengar-dengar di kota ini ada pasien yang punya kelainan usus bawaan sama kayak aku. Setelah minum bubur buatan tabib abadi loji, langsung gak sakit lagi. Tapi aku gak tahu itu beneran atau enggak. Kenapa Cindy lagi? Gak bisa. Aku gak bakal biarin dia sampai jadi mantu keluarga Boston. Kalau enggak, soal aku yang sudah buat anaknya mati, dia pasti bakal cari aku buat balas dendam. Mana ada hal yang seajaib itu, Bibi. Tabib abadi loji yang Bibi maksud, dia itu cuma orang yang cari muka doang. Apa? Cuma cari muka? Maksudnya gimana? Nyonya Lisa, ada yang Anda belum tahu. Tabib abadi loji itu sebenarnya Cindy. Dia itu mantan istri sekaligus wakil direktur RS Grup Furian. Jadi pasien yang Anda bilang punya kelainan usus bawaan itu Leon sendiri. Apa kamu bilang orang yang anakku suka ternyata mantan istri orang lain? Nyonya Lisa, Nona Susi, kalian nggak tahu saja kenapa Cindy diceraikan? Itu karena dia disiksa ibu mertuanya, nggak hormat sama ayah mertuanya. Yang paling parah, dia itu mandul. Kok bisa sih di dunia ini ada kejadian kayak gitu? Kok bisa ada wanita yang kejam kayak dia? Orang macam ini mana pantas disebut tabib sakti? Itu sih cuma gelar palsu dan omong kosong buat godain pria lain. Kalau dia beneran tabib sakti, mana mungkin dia mau nikah sama Leon? Terlepas dari dia itu beneran tabib abadi atau bukan. Kalau dia nggak berbakti dan hormat sama ibu dan ayah mertuanya, jangan harap bisa masuk jadi anggota keluarga Boston.
Nggak hormat dan nggak berbakti itu belum seberapa. Alasan Nyonya Besar Furian sampai demensia itu gara-gara dia. Cindy nggak mau repot ngurusin Nyonya Besar. Karena marah, dia dorong Nyonya Besar di tangga sampai jatuh. Kepalanya sampai cedera. Demensia itu cuma buat nutupin aib keluarga aja. Keterlaluan, bener-bener keterlaluan. Wanita sialan berbahaya itu nggak akan masuk gerbang keluarga Baston. Bu, aku sudah mengundang tabib abadi loji. Nyonya Lisa, aku Cindy Sujana. Aku dengar kamu punya penyakit bawaan pada saluran pencernaan. Aku datang ke sini menyiapkan obat kamu. Gak perlu makan obat. Keluarga kami bisa memperkerjakan siapapun. Kalau ada seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu untuk mencelakai aku, membuat hidupku lebih buruk dari mati. Ibu, maaf. Penyakit lambung ibuku kambuh, jadi suasana hatinya memburuk. Aku minta maaf. Gak apa-apa. Pada pertemuan pertama kita, Nyonya Lisa sudah gak menyukaiku. Pasti ada seseorang yang membicarakan buruk. Satu-satunya orang yang datang sebelum kita cuma Priscil. Aku cuma datang untuk mengantarkan ginseng ke Nyonya Lisa. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kalau Nyonya Lisa gak percaya pengobatan, apa itu benar-benar salah? Simon, tadi kamu bilang hari ini kamu akan melamar gadis yang diam-diam kamu cintai selama bertahun-tahun. Kalau gadisnya seperti ini, maka gak perlu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Cindy kesini untuk mengobati ibu. Saat perut ibu sakit, ibu minum obat pereda nyeri. Hanya mengobati gejalanya. Cuma pengobatan ini yang bisa Wanita menyembuhkan. seperti ini yang bahkan akan mencelakai ibu mertuanya sendiri. Mana mungkin aku akan makan makanannya. Cepat bawa dia pergi. Ibu mendengar dari mana sih? Selama ini, Cindy selalu memperlakukan Nyonya Furian dengan penuh perhatian. Kapan dia pernah mencelakainya? Masalah ini sudah menyebar kemana-mana dan kamu masih membelanya. Menantu wanita keluarga Bastonku bisa siapa saja, tapi nggak pernah wanita seperti ini. Ibu, itu nggak benar, Bu. Dengarkan penjelasanku. Nyonya Lisa, aku nggak tahu kenapa kamu salah paham sedalam ini padaku. Aku datang karena keluarga Baston kasih aku dana besar untuk kembangkan obat. Itu sebabnya aku datang untuk mengobati kamu. Ini obat yang aku perbaiki sendiri, dikembangkan khusus untuk penyakit bawaan saluran pencernaan. Selama kamu minum satu pil, saat kamu berikutnya, kamu nggak akan merasakan sakit. Ibu, karena Nyonya Lisa nggak butuh bantuanku, aku akan pergi sekarang. Aku berterima kasih kepada keluarga Baston karena sudah mendukungku. Cindy, tunggu. Simon, meski kamu bicara sampai suaramu habis, aku nggak akan terima dia. Ibu, kalau cuma satu orang yang berbicara, itu sepihak namanya. Kebetulan, semua orang yang ada di sini terlibat dan ibu nggak perlu bertanya soal pihak lainnya. Dan apa yang mereka katakan. Leon, waktunya pas. Aku punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Simon sebentar lagi mau melamar Cindy. Kalau kamu nggak mau dia hidup dengan baik dan selalu berada di atas kamu, maka ikuti kata-kataku dan cemarkan Cindy. Nyonya Lisa, Pak Simon, apa yang mau kamu tanyakan? Leon, karir kamu sekarang, dulu itu Cindy yang investasi ke kamu kan? Enggak. Kamu nggak mau jujur ya? Baik, aku akan memailitkan rumah sakit Furian. Kamu pikir aku nggak punya bukti tentang kejadian waktu itu? Jangan paksa aku melempar buktinya ya. Iya. Karena kamu mengakui investasi Cindy kepada kamu. Itu membuktikan Cindy bukan orang jahat. Dia cuma buta dan bodoh. Jatuh cinta pada bajingan seperti kamu yang bersekongkol dengan wanita simpanan dan menyebabkan anaknya keguguran. Siapa wanita simpanannya? Nyonya Lisa, nggak seperti itu. Priscil, mulai sekarang ayahmu resmi dikeluarkan dari grup Boston. Kamu dan ayahmu nggak perlu bekerja di industri ini Pak lagi. Simon, kenapa? Kenapa? Karena dulu investasi yang Cindy kasih kepada Leon, kamu akui secara palsu sebagai investasi kamu dan ayahmu. Dan saat mereka masih menikah, kamu sudah hamil duluan. Sehingga semua orang di luar mengira kalian berdua pasangan. Sementara Cindy tinggal di rumah untuk merawat mertua. Cuma untuk dihina sama Leon dan ayahnya. Pak Simon, itu urusan keluargaku. Nggak perlu kamu mengungkapkannya di sini. Aku nggak cuma mengungkapkan di sini.
Kedepannya, kalau ada yang berani memfitnah Cindy lagi, aku akan mengungkapkannya kemana-mana biar semua orang tahu pria dan wanita bajingan seperti kalian ini. Kalian mengambil semua keuntungan dan akhirnya memfitnah Cindy. Menuduhnya nggak menghormati mertua. Kalian lebih buruk dari Jadi itu binatang. berarti aku salah paham pada Cindy. Ibu, tanya sendiri ke Leon. Selama ini bertahun-tahun ketika dia kambuh, bukannya itu karena dia minum bubur Cindy buat hingga kondisinya membaik. Cindy itu juga menyelamatkan Menteri Hugo, Bu. Tabib abadi Loji. Leon, apa yang dikatakan anakku benar? Iya, Kamu ternyata berani berbohong padaku. Apa Menteri Hugo diselamatkan sama Cindy itu masih sulit dikatakan. baik. Aku akan menelpon Menteri Hugo sekarang juga. Kalau Menteri Hugo secara pribadi mengakui Cindy yang menyelamatkannya, aku akan membuat keluargamu jadi pengemis. Pak Simon, aku tahu aku salah. Aku berbohong. Ibu sudah melihat dan mendengar semuanya. Bukankah benar kalau mereka menindas kebaikan Cindy? Maaf, Tabib Abadi Loji. Aku mendengarkan perkataan orang jahat. Aku sungguh meminta maaf kepadamu. Nyonya Lisa, nggak apa-apa. Kalau memang harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dua orang ini, pezina tak tahu malu. Cindy, kamu sudah kuceraikan. Jangan pikir ada pria yang menyukaimu dan berhentilah bermimpi menikah dengan orang kaya. Leon, dulu aku pikir kamu cuma bajingan yang plain-plan. Tapi sekarang aku akhirnya melihat betapa kejinya sifat aslimu. Aku merasa jijik karena pernah mencintaimu. Cindy, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Apa kamu gak bisa melihatnya? Pulanglah ke rumah bersama aku. Aku pasti akan mengurus Priscil dengan benar. Aku sudah tahu aku salah. Jangan bilang apapun lagi. Sekarang juga segera ikut aku ke kantor catatan sipil. Ceraikan aku sekarang juga. Kalau kamu gak mau pergi, aku sendiri yang akan menelpon Menteri Hugo. Enggak. Aduh, ini gawat. Nona Cindy pasti marah padaku. Adegan lamaran yang baru aku siapkan bahkan belum mulai. Dan aku sudah merusaknya. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat kejar dia. Minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada calon menantu wanitamu. Leon, sekarang aku cuma punya kamu. Kamu gak boleh meninggalkanku. Priscil, semua kebohongan yang kamu katakan, aku sudah mengetahuinya. Kamu membuatku merasa mual. Ingat baik-baik ini ya. Walau nanti aku sudah bercerai dengan Cindy, aku gak akan pernah menerimamu lagi. Cindy, aku gak akan membiarkanmu. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan yang aku perbuat. Menantu wanitaku tersayang, aku sangat merindukanmu. Bu, kenapa ibu ada di sini? Aku sangat merindukanmu. Apa menantu wanitaku nggak mau aku lagi? Bu, mana mungkin aku nggak mau ibu? Bu, yang baik berdiri di sana sebentar. Leon, gimana kamu membiarkan ibu datang ke sini? Cindy, aku cuma mau kamu tahu betapa pentingnya kamu bagi ibu. Kasih aku kesempatan lagi ya, seenggaknya demi ibu, Cindy. Kalau ibu kembali sadar dan tahu kamu diperlakukan begini, ibu pasti menyesal melahirkan anak sepertimu. Leon, apa nggak bisa mengumpulkan kebajikan? Cindy, apa nggak bisa mengumpulkan kebajikan? Ibu bergantung padamu. Apa karirmu sepenting itu, Cindy? Atau jangan-jangan kamu mau bersama dia sehingga kamu bersikeras cerai? Ini nggak ada hubungannya dengan dia. Jangan seret orang yang nggak bersalah. Sebelum kita bercerai, kamu bersamanya dan meninggalkan ibu. Jangan bilang kamu nggak melukainya, Cindy. Nona muda, gimana kamu bisa setia seperti ini? Bukankah ini jelas-jelas selingkuh? Aku nggak selingkuh. Nyonya, tolong jaga ucapan kamu. Kalau nggak, aku akan menuntut kamu. Selingkuh emosional bukan selingkuh. Matamu terus menatapnya. Kamu... Simon, apa yang sedang kamu lakukan? Cindy dan aku benar-benar nggak bersalah. Tapi dia sudah memfitnah semua ini. Ini harganya. Dan kamu juga. Kejadian ini semuanya karenamu. Jangan salahkan orang lain. Apa yang mau kamu lakukan? Semuanya, dengarkan. Nona Cindy dan aku nggak bersalah. Walaupun aku mengejarnya, itu cuma setelah dia menandatangani surat cerai. Dan soal Pak Leon, dia selingkuh saat masih menikah dan menghamili wanita simpanannya. Lihat saja perutnya. Itu wanita simpanannya. Dia hamil. Jangan lihat. Jangan lihat, jangan lihat. Aku mau kalian lihat dengan jelas. Gak tahu malu jadi korban padahal. Biar semua orang melihat betapa tercelanya dirimu yang sebenarnya. Aku sudah menemukan video keguguranmu hari itu. Mau aku putar. Biar mereka dipermalukan. Sempurna. Aku sempat khawatir nggak punya bukti untuk menjatuhkannya. Bukti ini pas sekali. Semuanya ada di album. Periksa kehamilan sendiri. Mana suamimu? Dia sibuk.
Panggil pasien di dalam untuk keluar. Priscil lagi gak enak badan, biarkan dia periksa kehamilan dulu. Aku bayar 3 kali lipat. Cindy? Kenapa kamu ada di sini? Jadi ini alasanmu kamu melarang aku datang dan kamu punya istri direktur dan seorang anak di rumah sakit ini? Berani-beraninya memukulku. Cindy! Anakku. Leon, ayo kita bercerai. Dia benar-benar pergi. Gadis yatim piatu dari desa terikat denganmu selama 6 tahun. Setelah akhirnya naik derajat, dia benar-benar berani bercerai. Aku hitung sampai 3 dan dia kembali. 3, 2, 1. Ya ampun, dia melindungi kehamilan wanita simpanan. Benar-benar bajingan. Dia yang bahkan anjing pun gak mau. Dan kamu masih berani minta rujuk? Kenapa kamu gak mati saja? Cindy, sudah selama ini kenapa kamu terus mengungkitnya? Aku khawatir tubuhmu gak kuat menahannya. Maka itu alasannya. Takut aku menderita? Kamu mencari orang lain untuk punya anak. Leon, kamu benar-benar tercela. Apa yang kamu katakan hari ini membuatmu lebih menjijikan dari belatung? Cindy, aku salah. Selama kamu memaafkanku, aku akan membiarkanmu hamil dengan anak kita lagi, Leon, oke? apa yang kamu katakan? Bukankah kamu bilang cuma aku yang pantas mengandung anakmu? Jadi maksudmu, kamu mau aku jadi ibu tiri anaknya? Oh, selama kamu menyukainya, Cindy, anaknya bisa diasuh sama kamu atau dia bisa mengasuhnya sendiri. Dia pernah bilang sebelumnya, kalau dia nggak mau menikah denganku, dia cuma mau anak, jadi dia meminjaminiku. Cindy, mimpi saja. Aku sama sekali nggak akan membiarkan anakku memanggil kamu ibu. Cindy, mimpi saja. Aku sama sekali nggak akan membiarkan anakku memanggil kamu ibu. Tenang saja. Aku nggak punya waktu luang untuk membesarkan anakmu. Dan aku nggak akan membiarkan anakku berebut warisan dengan anak orang lain. Nah, kalau gitu aku akan membuat surat warisan untuk anakmu semuanya. Priscil dan anaknya nggak akan mendapatkan 1 sen pun. Leon, wanita ini benar-benar menghantuiku. Karena dia, Leon, sekarang mau menyakiti aku dan anakku. Aku akan membunuhmu. Leon. Leon, beraninya kamu memukuliku. Kalau bukan karena kamu memaksaku meminjam benih, mana mungkin keluargaku hancur. Sekarang bawa anakmu dan lakukan aborsi. Atau aku sendiri yang akan melakukannya. Aborsi? Apa? Selama kamu keluar dari duniaku, Cindy akan kembali ke sisiku. Leon, kamu bajingan. Aku memang bajingan. Makanya aku harus berubah. Aku mau menebus semuanya. Cindy, dulu aku gak melindungimu. Mulai sekarang aku gak akan membiarkan Priscil menyakitimu sedikit pun. Kembalilah padaku ya. Leon, sekarang akhirnya aku melihat jelas kamu bahkan gak pernah tahu di mana letak kesalahanmu. Mulai sekarang, orang yang benar-benar salah itu kamu. Priscil selingkuh denganmu dan mengandung anak itu memang tercela. Tapi mendapatkan pria sepertimu juga balasannya. Tapi kenapa kamu bisa pergi begitu saja tanpa noda? Padahal kamu jelas dalangnya. Cindy benar. Kalau bukan karena ibumu pikun dan butuh orang untuk merawatnya dan Priscil keluar negeri menolak jadi istri, apa kamu akan menikahi Cindy? Menikahi dia, kamu cuma mau dia jadi pengasuh. Hak apa yang kamu punya untuk menahannya? Jadi kamu memang pria Phoenix, buat aku mual saja. Nona muda, kamu sama sekali nggak boleh memaafkannya. Pria yang mau segalanya dan masih mau lebih akan patuh saat sudah ditempel ke tembok. Tenang saja, aku nggak akan memaafkannya seumur hidup ini. Bukan cuma itu, aku akan menarik semua dokter kunci dari rumah sakitnya. Sebelumnya di kota ini, aku akan membuat rumah sakit Furian nggak punya pijakan sama sekali. Apa? Atas dasar apa? Karena aku tabib abadilogi. Aku kirim semua orang itu untuk bantu Leon merintis usahanya. Apa? Kamu bilang sebelumnya nggak bisa merekrut dokter dan belakangan dokter itu berdatangan. Semuanya karena kamu. Benar. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Meskipun terkenal di pengobatan Tiongkok, beberapa di antaranya adalah dokter barat. Kalau begitu aku akan membuktikannya. Kasih tahu semua orang, semua dokter pengobatan Tiongkok dan barat tarik diri dari rumah sakit Furian. Kembali ke institut penelitian. Manajer, semua dokter mengundurkan diri. Mereka ditugaskan tabib abadi dari Loji. Apa? Dokter dari rumah sakit mengundurkan diri? Mereka semua dikirim sama tabib abadi Loji. Cindy,
Aku sebelumnya nggak tahu ternyata semua itu bantuanmu. Aku kira itu karena Priscil yang kembali dari luar negeri yang menarik mereka semua. Makanya aku... Cukup, berhenti cari alasan. Aku datang hari ini untuk memutuskan hubungan denganmu. Cepat urus akta cerai denganku. Aku nggak mau menghabiskan waktu sedetik pun denganmu. Enggak, kamu nggak boleh. Aku lebih baik mati daripada menceraikanmu. Kalau kamu nggak mau bercerai maka bangkrutlah. Saat kamu jadi pengemis, aku akan membuatmu menghilang. Menjadi janda lebih baik daripada bercerai kan? Jangan bicara setajam itu. Bahkan demi ibu mertua, aku nggak akan membiarkannya jadi pengemis. Bu, jangan takut. Begitu aku berhasil mengembangkan obat anti Alzheimer, ibu kembali sadar. Sebelum itu, aku nggak akan pernah meninggalkan ibu. Ibu, kalau begitu tolong jangan sadar dulu, Bu. Anggap saja demi anakmu. Leon, kamu? Bu, kalau begitu tolong jangan sadar dulu, Bu. Anggap saja demi anakmu, Bu. Leon, kamu? Dalam mimpimu. Kalau Cindy untuk sementara belum berhasil dalam penelitiannya, itu nggak masalah. Kalau dia nggak bisa meninggalkan nenek, dia membawa dan menikah keluarga Buster. Nenek, ayah, ibu, Iya. kakak. Nona Lisa, Tuan Baston, Nona Susi, kenapa kalian semua ada di sini? Kami datang untuk mendukungmu. Nah, kita sudah seperti keluarga. Siapa yang mendukungmu? Apa? Ya ampun, soal cinta, kalian semua sama-sama nggak peka. Waktu kalian masuk, kalian nggak sadar kalau rumah sudah didekorasi seperti tempat pernikahan. Kalau bukan karena sekelompok bajingan keluarga Furian tadi bikin masalah, Simon sudah melamarmu tadi. Tapi dia berencana melamarmu di kantor catatan sipil setelah kamu bercerai. Acara sepenting ini, gimana mungkin kami nggak datang? Aku nggak menyangka keluarga Furian masih sekeras kepala ini. Tenang saja, silakan bercerai. Hari ini selain Menteri Hugo mendukungmu, kami keluarga Boston, kami selalu mendukungmu. Kalau Leon berani main curang lagi, keluarga Boston akan langsung membuat keluarga Furian dari keluarga Linjaya bangkrut. Terima kasih, sungguh terima kasih. Bertahun-tahun semua yang kukasih ke keluarga Furian dianggap hal wajar. Cuma kalian memperlakukanku seperti keluarga. Terima kasih semuanya. Anak bodoh, kita hampir jadi keluarga. Kenapa kamu masih sungkan? Cucu bodoh, sampai di titik ini kenapa kamu gak cepat melamar? Hei anak bodoh, sudah menunggu 10 tahun tapi kalau kamu gak cepat melamar, hati-hati istrimu direbut orang. Menunggu 10 tahun? Ini apa yang terjadi? Cindy, 10 tahun lalu kamu menyembuhkan racun ular. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk nggak menikahi siapapun. Belakangan kamu menikah dengan Leon. Jadi aku cuma bisa menunggu. Sekarang kamu mau bercerai. Bisakah kamu kasih aku kesempatan? Menikahlah denganku, Cindy. Jadi ternyata kamu. Iya, aku. Selalu aku. Bolehkah 10 tahun aku mencintaimu diam-diam untuk mendapatkan kesempatan merawatmu? Enggak, aku nggak setuju. Cindy, bukankah barusan kamu bilang kamu nggak akan meninggalkan ibuku selama dia belum sembuh? Kamu nggak boleh menceraikanku, Cindy. Kamu pria bukan? Memakai ibu sendiri untuk Kalau mengancam aku orang. ibunya, aku pasti marah sampai sadar. Kamu bajingan! Jangan menindas menantu wanitaku. Bu, ibu sudah sadar? Cindy, aku menyeretmu ke dalam semua ini. Anakku seperti binatang yang menyakitimu. Bu, jangan bilang begitu. Ibu bisa sadar kembali. Aku sadar marah pada anak durhaka ini. Walaupun akhir-akhir ini aku menderita Alzheimer, aku gak melupakan semua yang kamu lakukan. Cindy, maafkan aku. Ibu, itu bukan salah ibu. Nyonya Furian, aku lihat ibu orang yang masuk akal. Cindy sudah menderita begitu lama di keluargamu selama bertahun-tahun. Bujuk anak ibu untuk melepaskannya. Enggak, Bu. Aku mencintai Cindy, Bu. Aku nggak pernah melepaskannya. Kalau hari ini kamu tidak bercerai, aku akan mati tepat di depanmu. Aku juga akan membuat fakta kalau kamu maksa ibu sampai mati dan masuk berita. Ibu! Jangan panggil aku ibu. Sejak kamu kehilangan Cindy, aku nggak punya anak bajingan sepertimu. Kamu dengar itu? Gak ada orang yang mendukungmu dengan Cindy. Kalau kamu tahu sendiri, cepat cerai. Kalau enggak, aku akan pakai caraku sendiri.
Kamu dan ayahmu satu cetakan busuk. Waktu aku muda, habisin hidupku untuknya. Akhirnya dia mukul aku sampai Alzheimer. Sementara dia senang-senang di luar. Gak pernah merawatku satu hari pun. Bahkan kamu anak kandungku sendiri cuma mau menikahi Cindy supaya ada yang merawatku. Aku juga akan menceraikan ayahmu. Apa? Berhenti omong kosong. Pergi tanda tangan sekarang juga. Kalau enggak, aku akan memutus hubungan ibu dan anak. Sekarang aku akhirnya melihat dengan jelas. Kamu sampah yang gak pantas dicintai. Tenang saja, aku gak akan mempertahankan anak ini. Aku gak akan membiarkannya mewarisi genmu yang egois dan menjijikkan. Kita putus. Enggak. Bu, aku nggak mau bercerai, Bu. Bu. Diam. Kamu gak pantas menyebut nama menantu wanitaku tersayang. Selama bertahun-tahun ini, meskipun aku menderita Alzheimer, aku mengingat semua yang terjadi. Sekarang saatnya aku menghitung semua utangmu. Kamu dan ayahmu yang menjijikan itu hidup saja bersama seumur hidup kalian. Bajingan sepertimu gak pantas punya istri. Bu. Cindy, ayo kita menikah. Aku berjanji, aku akan memperlakukanmu baik seumur hidupku. Aku gak akan pernah mengkhianati. Meskipun aku pernah punya pernikahan yang gagal, 10 tahun pengabdian, layak mendapatkan satu kesempatan. Bahkan saat usia 70-80, aku percaya aku masih akan bisa seperti Nyonya Furian, punya keberanian bercerai dengan tegas. Simon, aku bisa kasih kesempatan. Cindy, tenang saja. Aku gak akan pernah mengkhianati. Upacara lamaran yang seharusnya diadakan di rumah langsung berubah menjadi pendaftaran pernikahan di catatan sipil. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Wow. Nona Cindy, dalam kaya atau miskin, dalam sakit maupun sehat, apa kamu bersedia tetap berada di sisi Pak Simon? Gak akan pergi meninggalkannya. Aku bersedia. Kalau begitu Pak Simon, dalam kaya atau miskin, dalam sakit maupun sehat, apa kamu bersedia tetap berada di sisi Nona Cindy, tidak akan meninggalkannya? Aku bersedia. Berikan tepuk tangan. Sekarang saatnya bertukar cincin dan resmi menjadi suami istri. Tunggu. Guru, Cindy, apa kamu ingat kenapa aku menyita jarum perakmu dulu? Karena aku melupakan misiku dan menikah dengan Leon. Kalau begitu aku tanya sekali lagi, apa kamu mau menikah dengan Simon dan sekali lagi melupakan misimu? Ya ampun, kalau Cindy memilih Simon, dia nggak akan disita jarum peraknya dan diusir dari perguruan kan? Dokter Dewa yang terhormat, keluarga Boston kami benar-benar memperlakukan Cindy dengan tulus. Tolong jangan ambil jarum peraknya atau mengusirnya dari perguruan. Simon, kalau Cindy menikah denganmu, dia akan dikeluarkan dari perguruan. Gak diizinkan lagi memakai gelar tabib abadi loji dan menjadi orang biasa. Apa kamu masih mau menikahinya? Tentu saja mau, apapun statusnya. Aku mencintai dirinya, bukan karena hubungan dengan identitasnya, tapi kalau menikah denganku, berarti dia kehilangan yang dia inginkan. Aku memilih melindunginya seumur hidup. Guru, meskipun aku menikah, aku nggak akan melupakan misiku. Aku nggak akan tinggal di rumah, cuma jadi ibu rumah tangga. Aku keluar mengobati menyelamatkan orang, menolong dunia dengan pengobatan. Jadi guru, tolong jangan ambil jarum perakku dan mengusirku dari perguruan. Menikah tapi tidak memberitahu gurumu. Aku tadi cuma mau menakut-nakutimu untuk kasih kamu pelajaran yang benar. Guru, Leon dulu memang bukan pasangan yang baik, jadi aku menyita jarum perakmu. Tapi Simon adalah yang layak untuk aku titipkan. Aku datang ke sini untuk memberkati kalian. Terima kasih, Guru. Jadi cuma salah paham ya? Karena sekarang sudah jelas, silakan pria dan wanita bertukar cincin dan resmi menjadi suami istri. Wah, Mencintai seseorang berarti menerimanya dengan sepenuh hati. Berapapun penderitaan yang dilewati selama dia datang ke sisiku dan merasa bersyukur karenanya. Oh, cinta sejati adalah saling menggenapi.
bukan mengurung orang yang bersinar di dalam rumah. Semoga semua wanita nggak pernah melepaskan kelebihan mereka, nggak pernah meninggalkan karir mereka, dan selalu menjadi pribadi yang bersinar.